Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat semua. Semoga bisa beraktivitas dan bisa belajar dalam kelanjutan materi kita hari ini tentang biomedik. Satu, yang topiknya mengenai genetika manusia. Kemarin kita akan sudah saya berikan tentang pengantar tentang genetika manusia. Sekarang saya melanjutkan genetika manusia, DNA dan RNA, asam amino dan protein. Jadi kita bahas semuanya ya. Jadi secara keseluruhan genetika manusia itu seperti apa, dan ini saya akan jelaskan ulang lagi pengertiannya. Genetika adalah untuk telaah mengenai pewarisan atau keturunan dan keragaman ciri-ciri suatu organisme, baik uniseluler maupun multiseluler. Jadi secara kecil, dari yang kecil sampai yang kebesar. Jadi dari uniseluler, multiseluler, dari pewarisan dari gen, dari keturunan dari orang tua ke anaknya, sampai ke organisme yang kecil sampai ke yang dewasa. Nah, inilah genetika manusia yang kita harus pelajari ya. Nah, untuk satuan dasar herediter kemarin sudah saya jelaskan, ini saya jelaskan lagi, yaitu gen. Kalian harus ingat. Kemudian mengidentifikasi gen adalah fenotip. Kalau dasar kita untuk variasi fenotipnya adalah genotip. Jadi bisa dibedakan antara fenotip dengan genotip. Nah, untuk gen sendiri itu adalah asam deoksiribonukleat. Sedangkan suatu makromolekul polimer itu adalah DNA. Dan DNA itu adalah untuk molekul yang panjang dan menyerupai sepanjang tali yang biasanya disebut felic ganda. Nah, nanti saya akan gambarkan felic ganda contohnya ya di bawah ini ada. Nah, kita bahas pertama DNA juga ya. Nah, DNA adalah setiap rantai heliks itu terdiri dari nukleotida atas 3 bagian. Yang pertama, senyawa cincin mengandung nitrogen, disebut juga basa nitrogen, terdiri atas purin dan pirimidin. Jadi antara purin dengan pirimidin itu satu senyawa dengan nitrogen basa ya. Kemudian kedua itu ada sebuah gugus gula atau peptosa, disebut juga dengan deoksiribosa. Nah, yang ketiga adalah molekul sulfosfat. Fosfat itu seperti asam ya. Nah, kemudian pembentukan DNA itu apa? Nah, pembentukan DNA itu gabungan dari satu molekul asam folat dan satu molekul deoksiribosa dan satu dari keempat basa untuk membentuk satu asam nukleotida. Jadi pembentukan DNA itu jadi dari satu molekul asam fosfat itu dengan satu molekul dia digabung, nanti ada gambarnya. Jadi satu molekul fosfat dengan satu molekul deoksiribosida itu jadi satu sampai keempat basanya itu membentuk satu, jadi satu nukleotida. Jadi satu DNA itu pembentukan DNA-nya itu menjadi satu asam nukleotida. Nah, untuk DNA itu mempunyai basa-basa purin. Yang tadi kita purin dan purimidin. Nah, kalau purin itu terdiri adenin dan guanin. Kalau adenin itu abjadnya A, kalau guanin itu abjadnya G ya. Dan basa-basa pirimidin. Kalau pirimidin itu apa? Pirimidin terdiri dari sitosin C dan timin. Timin itu T. Jadi kalian bisa memahami antara purin dan pirimidin. Kalau purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Kalau pirimidin terdiri dari 2 juga, sitosin dengan timin. Nah, jadi kalau sitosin C, kalau timin itu T. Jadi kode genetikanya itu kalian bisa hafal, dan jadi kalau DNA terdiri 2 aja. Jadi asam purin dan pirimidin. Nah, purin itu kan terdiri 2. Jadi kalau pirimidin terdiri 2 juga. Jadi bisa kalian pahami ya. Kemudian struktur heliks ganda DNA ikatan dengan histon menjadi kromosom, di mana sel diploid manusia mengandung 46
kromosom. Jadi kita membahas tentang genetika manusia ini adalah terdiri dari 46 kromosom. Jadi dari 46 kromosom itu, dari kode genetikanya kita bisa memahami, menyambungkan gitu ya kan. Kemudian heliganda ini membutuhkan interaksi teratur oleh protein agar dapat terurai sehingga menjalani replikasi, transkripsi, dan atau keduanya. Jadi dia bisa menyambung dari salah satu kode genetikanya ya. Nah, kemudian untuk ini ada gambarnya. Nah, ini contohnya saya kasih tahu untuk peliganda, struktur gandanya ini seperti ini. Nah, kalau struktur gandanya ini misalnya G guanin bersambung dengan simin, sitosin, timin bersambung dengan adenin. Jadi C G dengan C, T dengan A, terus C dengan G gitu ya. Jadi A dengan T gitu ya. Jadi dia menyambung salah satunya ya. Jadi dia struktur heliganda itu dia menyambung antara huruf kode genetikanya. Jadi strukturnya itu memiliki ukuran masing-masing setiap heliganda. Jadi kalau putarannya seperti ini, nah seperti ular, dia panjang lebarnya itu 2,0 nanometer. Nah, yang di atas itu disebut alor minor, kedua itu alor mayor. Nah, antara ketinggian panjangnya itu 3,4 nanometer. Kemudian kita bahas RNA. RNA ini berbeda dari DNA. Nah, DNA itu kan terdiri dari panjang rantainya kan. Kalau ini RNA ini molekulnya beruntai tunggal, satu saja, memiliki urasil sebagai pengganti timin. Kalau timin tadi kan kita DNA kan membahas timin. Nah, kalau RNA ini kita membahas urasil, kode genetikanya, dan gugus gulanya adalah ribosa bukan dengan 2-deoksiribosa. Kemudian transkripsi dapat menghasilkan beberapa jenis RNA, termasuk messenger RNA, mRNA, messenger atau pesan dari RNA, kemudian RNA perantara, menyambungkannya lagi. Nah, kemudian transfer RNA atau tRNA, ribosomal atau RNA R kecil dengan R besar NNA dan berbagai RNA lainnya. Jadi dia menyambungkan. Jadi RNA itu menyambungkan dari molekul untaian, dari gambaran dari heliganda itu. Jadi dia menyambungkan dengan saluran dengan yang dari DNA itu sendiri. Ya, karena dia RNA ini punya hanya satu tunggal. Kalau DNA itu banyak. Nah, kalau transkripsi dikatalis oleh berbagai bentuk RNA disebut dengan RNA polimerase. Sebagian besar bentuk RNA di sel itu terlihat dalam proses translasi dan sintesis protein. Nah, di RNA ini terdapat di sintesis pada proteinnya itu ya. Kemudian modifikasi pasca transkripsi pra-mRNA. Nah, untuk sebagai suatu proses teratur dan proses dalam menjadi penggabungan switching namanya ya, diferensial untuk membentuk lebih dari satu mRNA dari sebuah pra-mRNA. Jadi messenger RNA menyambungkan, memberikan pesan. Nah, kemudian di sitoplasma dan ribosom bagi tRNA, maksudnya transfer RNA, untuk menambahkan asam amino spesifik ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh berdasarkan spesifik di mRNA. Jadi pesan dari RNA itu memberikan transkripsi kepada sel. Nah, sel seperti sitoplasma, ribosom itu dia memberikan untuk secara menyambungkan rantainya untuk berkembangnya itu ya. Kemudian molekul tRNA juga mengandung 70 sampai 80 basa nitrogen. Nah, dibandingkan dengan yang di mRNA yang kita bahas, memberikan pesan. Jadi tRNA itu lebih banyak basa nitrogennya daripada mRNA dari 3 miliar di DNA. Kemudian mikroRNA itu adalah RNA kecil. Panjangnya juga sekitar 21 sampai 25 nukleotida, mengatur secara negatif ekspresi gen di pasca transkripsi. Jadi dia
mikro itu kecil sekali. Jadi sekitar 21 sampai 25. Ini yang paling kecil ya. Dibandingkan dengan mRNA yang sudah tinggi sampai 3 miliar dan tRNA 70 sampai 80 basa nitrogen. Nah, kemudian ini gambarnya polimer nukleotida yang kita bahas tadi. Nah, ini apa ya nukleotida? Ini ada yang saya berikan gambar. Gambar ini berwarna, jadi kalian bisa mempelajarinya. Jadi polimer nukleotida ini DNA-nya ini gambarnya kalau misalnya hijau urasil kan. Kalau dia membentuk agak kerucut dia disebut adenin. Nah, sitosil warnanya kuning. Nah, jadi kalian bisa melihat dari gambar polimer nukleotida RNA. Kemudian asam amino. Asam amino ini seperti apa? Nah, asam amino ini bersifat asam. Nah, kita bahas apa asam amino itu. Asam amino kita bisa tahu asam kan, pasti karena asam amino. Nah, itu bisa kita lihat, bisa juga dia netral, bisa juga dia asam, bisa juga dia basa. Nah, tergantung keadaan kondisinya, kita lihat kondisinya seperti apa, apakah kondisinya asam, basa, atau netral. Nah, sebagian asam amino esensial secara nutrisi artinya harus diperoleh dari makanan karena tidak dapat dibentuk di tubuh. Karena asam amino seperti kita minum vitamin. Nah, vitamin kan mengandung asam. Nah, kita yang hisap dari makanan, dari permen yang kita suplemen yang kita hisap untuk tubuh kita ini, nah itu membentuk pada tubuh kita, bukan dari yang ada di dalam tubuh kita. Asam amino terdapat di makanan dan di minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, itu untuk menetralisir, untuk mempertahankan kondisi tubuh kita. Nah, ortinin atau ini yang harus kita penting ya. Kalau dalam gizi kimianya irutinin 5 hidroksiritosapan, L-dopa, taurin, dan tiroksin T4. Nah, ini sejenis obat ya. Terdapat di tubuh tetapi tidak ditemukan dalam protein. Jadi dia terdapat apabila kita mengkonsumsi piramidin, misalnya tiroksin. Jadi obat yang kita minum itu terdapat pada protein yang kita konsumsi. Nah, kalau isomer L adalah satu-satunya bentuk alami dalam protein. Nah, dalam tubuh kita disebut isomer L. Jadi satu-satunya bentuk alami dalam tubuh kita ada dalam proteinnya. Asam amino non esensial yaitu asam amino yang dapat dibentuk in vivo. Nah, di dalam jumlah yang memadai untuk kebutuhan metabolik tubuh kita. Kemudian rantai amino yang pendek juga ada, namanya peptida dan polipeptida. Kalau peptida kecil, kalau peptida panjang, gitu ya. Nah, kalau asam amino protein dalam tubuh, nah ini yang saya berikan tabel dalam proteinnya ya. Jadi seperti alanin, asam asparatat, jadi seperti sejenis obat. Jadi kalau kita minum seperti misalnya pusing, aspirin, aspartat, asparagin, nah ini yang asam terdapat dalam obat pusing kepala. Jadi terdapat asam aminonya untuk mempertahankan protein dalam tubuh kita. Nah, jadi seperti asparagin, glutamin, asam glutamat, misalnya mah kita kambuh. Nah, kita minum obat itu sejenis dalam obat mah itu ada sejenis asam glutamat. Jadi untuk mempertahankan asam lambung pada tubuh kita. Nah, untuk mempertahankan protein pada tubuh kita. Nah, ini seperti kita misalnya kita diet. Nah, diet itu dari kolam dari asam amino yang kita misalnya mempertahankan agar tubuh kita langsing ya. Jadi dari ekspresi yang kita butuhkan protein, misalnya dalam ikan yang kita makan ya, tubuh untuk kita ya protein. Nah, dalam ini transferasi dari metabolik bersama, kemudian aminisasi lagi, desimiasi lagi. Nah, kemudian ekskresi dikeluarkan dari urin. Jadi apa yang kita minum, apa yang kita makan, misalnya diet, nah keluar yang dalam tubuh kita ini dari protein yang kita dapat itu dalam tubuh kita yang untuk mempertahankan agar emah kita, lambung kita aman. Nah, itu yang keluar dari urin. Nah, ekskresinya dari urin kita, dari kencing ya. Nah, kemudian bisa jadi juga dari hormon, bisa juga dari purin atau kreativitas kita, atau keluar dari feses, maksudnya BAB kita ya.
Jadi asam amino dalam tubuh kita ini terdapat jaringan ekstensis, namanya pergantian asam amino dulu di dalam tubuh kita. Jadi mencerminkan bahwa kita itu butuh untuk asam amino konsumsi dalam makanan ataupun minuman dalam tubuh kita. Nah, kemudian protein. Nah, kita bahas terakhir ini adalah protein. Kan tadi kan asam amino, kita butuh makan asam amino. Nah, saya sudah menyebutkan tadi protein. Nah, kita bahas tentang protein. Protein itu apa? Nah, protein ini terbuat dari sejumlah besar asam amino yang dihubungkan menjadi rantai oleh ikatan peptida yang menyatukan gugus amino dari suatu asam amino ke gugus karbosil asam amino berikutnya. Jadi apa yang kita makan karbohidrat dalam tubuh kita, nah ataupun ikan dalam tubuh ikan goreng atau ikan yang sudah segar kita makan gitu kan, dari dimasak. Nah, itu ada asam aminonya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada zat-zat karbohidratnya. Nah, itu yang mendapatkan tubuh kita agar daya tahan tubuh kita kuat. Nah, inilah asumsi dalam tubuh kita agar tidak terjadi MA, asam lambung dan sakit penyakit yang lainnya ya. Jadi gugus zat-zat kimia yang kita butuhkan dalam tubuh kita seperti gugus amino, gugus asam amino ke gugus karbosil, kemudian selanjutnya itulah yang kita butuhkan protein dalam tubuh kita. Nah, protein ini juga mengandung karbohidrat, namanya glikoprotein, dan lemak, lipoprotein. Jadi seperti daging juga kan mengandung protein. Nah, kita makan itu mengandung lemak. Nah, juga karbohidratnya menambahkan tenaga. Nah, itulah dia, kita butuh protein dalam tubuh kita. Nah, menjaga agar kondisi kita tidak lemah dan tidak menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Nah, itulah asumsi yang kita harus makan setiap hari. Nah, kemudian struktur sekunder umum gumparan gular dengan 3,7 residu asam amino per putarannya dapat disebut dengan alpha helix. Kalau struktur sekundernya sering dijumpai lembaran, itu disebut beta sheets. Nah, jadi ini gambar dari DNA, RNA ke protein. Jadi antara DNA seperti rantai helix itu ditranskripsikan menjadi RNA. Nah, ini gambarnya ya, dari sel yang kita butuhkan yaitu dalam tubuh kita. Nah, sel itu kemudian menjadi rantai helix RNA, ditranskripsikan lagi, disalurkan lagi menjadi RNA atau nukleus ya. Jadi RNA itu satu rantai saja, satu untayan. Nah, ditranskripsikan menjadi protein. Nah, protein itu kemudian keluar dari urin atau feses. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itulah genetika manusia kita. Sebagai manusia kita butuh asam amino, protein, lemak, karbohidrat. Nah, itulah genetika manusia sebagai keturunan dari orang tua kepada anaknya. Kita butuh asumsi zat-zat protein, asam amino, dan lemak nabati, vitamin. Nah, inilah yang harus kita asumsi dalam genetika manusia. Nah, inilah rantai secara informasi genetika dalam sel eukaryotik. Sekuensi DNA ditranskripsikan menjadi molekul RNA. Nah, kemudian dalam nukleus sel ini RNA berpindah lagi ke sitoplasma. Kemudian disitulah transaksi menjadi protein dengan sekuensi asam amino yang spesifik. Nah, semoga saya ini berikan tentang genetika manusia, anak-anak bisa memahaminya lagi. Butuh kita mempelajari sebagai kesehatan masyarakat. Inilah genetika manusia sebagai kita makhluk hidup yang kita ciptaan Tuhan. Jadi sudah kita diatur dari kita butuh untuk makanan mengandung protein, asam amino. Nah, RNA itulah sebagai rantai heligandanya untuk menyambungkan rantaian untayan dari RNA itu transaksikan ke protein, menjadikan nukleus protoplasma. Nah, ya.
Kemudian apa yang kita konsumsi akan keluarkan dari BAB atau urin atau air kencing kita ya. Nah, itulah proses dalam tubuh genetika manusia sebagai dari orang tua sampai ke anaknya itu butuh dari genetika dalam suatu gen dalam tubuh kita ya. Dari untaian dari transaksi ya, dari asam amino, dari karbohidrat. Jadi itulah yang saya berikan. Semoga dapat dipahami. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan ujian tengah semester. Semoga kalian dapat nilai yang baik. Saya akhiri. Apabila yang kurang paham, hubungi saya melalui WA atau lewat Classroom. Bertanya, saya akan menjawab sebisa saya. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.